Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Baik kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, seperti biasa saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke ya, pada kesempatan hari ini saya kedatangan serpisan pada tipe Samsung A21F atau Samsung A20s ya teman-teman, masih tipe terbaru. Nah, untuk kasusnya yaitu mati total ya teman-teman. Tanpa sebab ya untuk mati totalnya, tanpa terjatuh ataupun terkena air. Oke, di sini kita langsung saja saya akan berikan trik cara bongkarnya terlebih dahulu. Barulah nanti kita akan perbaiki atau atasi permasalahan pada handphone mati total dengan tiba-tiba seperti ini. Padahal ini handphonenya belum nyampe 1 tahun ya, masih dalam beberapa bulan saja dipakai sama yang punya. Oke, terlebih dahulu kita blower di bagian cover penutup paling belakang seperti ini ya teman-teman. Untuk tipe Samsung terbaru, cara bongkarnya harus melepaskan kopernya yang di bagian belakang ini terlebih dahulu. Setelah kita panaskan, lalu kita cari celahnya sedikit ya. Di sini untuk kerapatan dari kopernya cukup lumayan ya teman-teman. Jadi agak sedikit kesusahan untuk mencari celahnya. Jadi kita blower lagi, kita panaskan. Seperti biasa saya gunakan ini ya teman-teman, gunakan sisa bekas potongan touchscreen ataupun bekas tempered glass bisa juga. Kita cari celahnya, congkel sedikit saja untuk menghindari lecet ya pada handphone ini karena masih baru. Sayang kalau kita gunakan benda yang bersih seperti ini ya, benda kasar seperti itu. Jadi saya sarankan untuk memakai bekas potongan touchscreen ataupun sisa dari tempered glass. Atau bisa juga ya kawan-kawan menggunakan sisa bekas SIM card ya. Tapi itu agak sedikit tebal ya teman-teman. Jadi saran saya carilah benda apa saja yang agak lentur, berbahan plastik seperti ini. Oke, langsung saja di sini saya bongkar. Usahakan ya jangan sampai terlalu dalam untuk memasukkan untuk memisahkan lemnya. Jangan terlalu dalam karena kita tidak tahu seberapa panjang fleksibel fingerprint, itu yang sangat berbahaya. Dan yang kita tahu juga pada tipe Samsung itu biasanya fleksibel LCD ataupun penghubung antara mesin bagian atas dan bagian bawah itu berada di atas baterai. Jadi jangan terlalu dalam ya teman-teman, apalagi kawan-kawan pemula atau baru saja membongkar tipe terbaru seperti ini. Kita belum tahu celahnya, kita belum tahu fleksibelnya berada di mana. Jadi tentu harus ekstra ya, harus ekstra hati-hati. Nah, dengan cara kita congkel sedikit pelan-pelan, lalu kita tengok ya untuk mengetahui letak dari fleksibel yang ada di belakang kaleng penutup di belakang cover ya, di belakang covernya ini. Oke, ini caranya seperti ini. Saya gunakan kuku. Nah, ini sudah ketemu ya teman-teman. Kalau sudah bisa kita lihat seperti ini, letak sidik jari itu kelihatan. Nah, kalau sudah begini, ini sudah mulai nampak ya teman-teman, udah kelihatan panjang dari sidik jarinya. Nah, di sini karena pendek ya, ini pendek teman-teman. Jadi lepaskan saja pada tombol fingerprintnya. Kita lepaskan saja lemnya seperti ini supaya tidak ketarik ya. Lalu kita blower lagi di bagian dekat kamera, itu lemnya cukup kuat juga. Kita tarik saja. Nah, ini sudah terbuka. Nah, begitulah cara untuk bongkar
pada tipe Samsung, karena setelah ini barulah kita bisa membuka baut-baut yang ada di kopernya ini. Nah, ini berlaku di beberapa tipe handphone yang lain ya selain Samsung, karena untuk tipe-tipe sekarang ini rata-rata ya seperti ini bentuk penampilan dari handphonenya, itu selalu kopernya, bautnya itu selalu ditutupi oleh koper bagian belakang yang harus kita lepaskan terlebih dahulu sebelum melepaskan kopernya secara keseluruhan. Oke, kita lanjut ya teman-teman, langsung kita lepaskan saja baut-bautnya. Nah, untuk tipe Samsung biasanya itu bautnya cukup lumayan banyak yang harus kita lepaskan agar bisa melepaskan kopernya ini secara keseluruhan. Untuk kasus handphone mati total dengan sendirinya, itu kalau dibilang rusak sebenarnya tidak rusak ya. Saya rasa hanya permasalahan biasanya ya di pengecasan, di arus baterai yang tidak normal. Biasanya seperti itu yang sering saya temukan. Oke, kita selesaikan dulu ya untuk bongkar, lepaskan bautnya supaya bisa bongkar total pada covernya ini. Nanti saya akan lakukan trik termudah ya, biasanya yang saya sering lakukan juga di beberapa tipe handphone mati tanpa sebab seperti ini. Ini kalau dibilang kesalahan pemakaian, saya rasa tidak ya teman-teman, karena yang pakai handphone itu normal-normal saja. Yang saya tanyakan, kok bisa ya untuk tipe-tipe sekarang ini bisa mati handphone tanpa sebab seperti ini. Kalau untuk tipe-tipe yang dulu saya rasa jarang sekali mengalami kasus seperti ini. Oke, kita langsung saja cari celahnya ya, cari celah yang agak sedikit renggang untuk menghindari lecet pada handphonenya. Kita cari, nah di sini dapat ya. Kita congkel saja pelan-pelan seperti ini. Kalau sudah dapat, lalu selanjutnya kita gunakan kuku. Utamakan kerapian ya teman-teman dalam servis handphone, apalagi handphonenya masih baru seperti ini. Jangan sampai kelihatan bekas dibongkar ya. Kalau bisa usahain seperti itu. Oke, ini sudah terangkat ya. Sudah terangkat di bagian kopernya. Nah, penampakannya seperti ini. Langsung kita fokus ke soket baterai. Kita congkel saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Antara soket baterai dengan fleksibelnya ini kita lepaskan dan kita diamkan sebentar saja, kira-kira 3 detik ya teman-teman. Lalu kita pasangkan kembali. Oke, kita nyalakan handphonenya. Nah, ini alhamdulillah ya teman-teman, Samsung Galaxy A21s sudah muncul di layar LCD. Berarti kan permasalahan hanya pada konsumsi arus baterai yang tidak normal. Ini memang sering sekali ya, sering sekali teman-teman di beberapa tipe handphone yang terbaru sekarang ini. Sebenarnya untuk perbaikannya cukup mudah, cuma ya yang resiko yaitu bongkarnya ya teman-teman, apalagi untuk tipe Samsung yang tadi saya sebutkan itu fleksibel, komponen handphonenya berada di atas baterai. Jadi untuk cara dan perbaikannya seperti ini ala teknisi HP Banwa. Semoga bermanfaat apabila kawan-kawan teknisi pemula seperti saya menemukan kasus seperti ini. Nah, cara untuk bongkarnya ya seperti ini saja ya teman-teman, sederhana dan insya Allah bermanfaat. Oke, kita rapikan saja kembali karena untuk permasalahannya sudah selesai. Untuk pengembalian pemasangan baut ya teman-teman, yang memakan waktu cukup lumayan lama. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa, terima kasih sudah menonton tutorial sederhana ala teknisi HP Banwa seputar perbaikan handphone.
Jadi yang belum subscribe silahkan dibantu untuk menekan tombol subscribe-nya dulu, di like, di share, dan di komen juga. Apabila ada kritik maupun saran serta dukungan dari kawan-kawan semua, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Dan saya minta untuk kawan-kawan agar menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya, karena insya Allah saya selalu akan updatekan tutorial terbaru setiap harinya seputar perbaikan handphone tergantung yang dibawakan oleh pelanggan saya di sini. Dan saya ucapkan terima kasih kembali atas dukungan teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah nge-like ya, dan pokoknya yang udah ngasih dukungan saya ucapkan terima kasih banyak, karena kalianlah saya selalu semakin bersemangat dalam tutorial berbagi seputar perbaikan handphone. Oke, kita ke handphonenya lagi teman-teman. Tinggal langkah selanjutnya yaitu merapikan, karena ini ada di beberapa bagian lem yang terangkat tadi saya buang. Jadi saya akan tambahkan menggunakan lem bolak-balik seperti ini. Saya gunakan lem bolak-balik saja ya teman-teman, karena untuk kerapian juga. Oke, ini sudah selesai, tinggal hanya merapikan saja. Oke, untuk tutorialnya sedikit saya potong ya teman-teman. Dan inilah hasilnya dari perbaikan handphone yang tadinya mati total, dengan cara yaitu kita lepaskan soket baterainya dan lalu kita pasangkan kembali. Handphonenya udah bisa normal dan siap diserahkan kepada yang punya. Dan ini handphone milik teman istri saya. Jadi nanti saya serahkan dan semoga tidak terulang kembali. Saran saya agar memakai pengecasan yang bawaan dari pabrikannya ini ya teman-teman. Jangan pakai cas yang dibeli di konter-konter, itu untuk kualitasnya jauh lebih bagus yang asli daripada kita pakai yang murah-murah gitu ya. Oke, sekian dari saya teknisi HP Banua, semoga bermanfaat. Sekali lagi apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone selanjutnya. Saya teknisi HP Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dalam ridha Allah. Amin ya rabbal alamin.